tumanina mah tapi wajib harusnya pada semua kegiatan ya. Cuman kalau di sini cuma 4 ya. Kan rukun ada 4. Ar-ruku'u wal i'tidalu wasujudu wal julusu baina sajdataini. 4 tumakninah yang wajib itu pertama ruku. Yang kedua i'tidal. Yang ketiga sujud. Yang keempat duduk di antara 2 sujud. Nah, sekarang definisinya nih. Definisi tumanina apa sih itu tumanina? Atumaninatu hiya sukunun ba'da harokatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin. Tumanina itu ialah sukun berdiam sejenak setelah bergerak. Sekedar menetap, sekedar yastaqiru menetap kullu udwin, semua anggota badan, artinya diem. Menetap itu artinya diem, seukuran diem semua badan gitu. Mahaluhu biqadri subhanallah. Ukurannya, maksudnya ukuran tumanina itu seukuran lafaz subhanallah. Ayo. Al-arkanul lati talzamu fiha tumaninatu arba'atun. Bermula segala rukun-rukun yang wajib pada tumanina itu 4. Ar-ruku'u wal i'tidalu was sujudu wal julusu bainas sajdataini. Pertama ruku, dan kedua i'tidal, ketiga sujud, keempat duduk antara 2 sujud. At-tumaninatu hiya sukunun ba'da harakati bihaitsu yastaqirru kullu udwin. Artinya tumanina itu diam sesudahnya bergerak ya. Diam sesudah bergerak dengan seukuran diam semua anggota. Diam semua anggota tubuh. Ya. Mahallahu biqadri subhanallah. Ukuran tumanina itu seukuran lafaz subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang masuk ke penjelasan tentang dari rukun sholat. Ada 4 rukun yang wajib di dalamnya itu tumanina. Kan rukun sholat itu ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 15. Pokoknya dari semua rukun sholat, tapi yang wajib ya dari yang wajib rukun sholat itu ada 4 tempat, ada 4 rukun yang wajib di dalam rukun itu ada tumanina gitu ya. Dari semua rukun paling banyak 17. Nah, rukun sholat kemarin udah tuh dijelasin kan, rukun sholat itu bukan maksudnya penjelasan rukun sholat itu mencakup daripada rukun af'al dan qauli dan qalbi. Ada di dalam sholat kan nanti ada rukun qauli, ada rukun fi'li, dan juga ada rukun qalbi. Nah, dari semua rukun tersebut terkhusus kepada rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun gerakan, ya kan? Terkhusus rukun
fi'li ini ada 4 yang wajib. Di dalam rukunnya itu ada tumanina. Nah, ya. Nah, dari 4 itu apa aja? Yang pertama ar-ruku'u wal i'tidalu. Pertama ruku, dan yang kedua itu i'tidal. Nah, ruku dan i'tidal ini itu hanya dikhususkan ibadah ini nih, ruku dan i'tidal hanya dikhususkan kepada umat Nabi. Sebagaimana firman-Nya, ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Nah, wahai Maryam uqnutani akniti li rabbiki, ikutilah aku, ikutilah Tuhanmu atau taatlah kepada Tuhanmu, wasjudi dan sujudlah kepadaku, warka'i ma'arrokiin. Nah, di sini nih ada pengkhususan warka'i ma'arrokiin. Tapi ayat ini disebutnya, yang disebut siapa sama Allah? Siti Maryam. Padahal ibadah sholat ini terkhusus untuk umat Nabi Muhammad, ya kan? Berarti kan ibadah sholat ini, ya kan, yaitu ruku dan i'tidal, terkhusus ibadah yang hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad, gitu. Ruku dan i'tidal. Ya. I'tidal itu apa sih? I'tidal itu berdiri dari ruku, itu namanya i'tidal. Nah, yang dimaksud dengan ruku itu apa? Al-khusyu'u. Khusyuk maksudnya kita sholat itu ketika nih, mungkin ketika takbir kita belum khusyuk, ketika berdiri kita belum khusyuk. Yang dimaksud dengan ruku itu maksudnya kita disuruh khusyuk, yaitu salah satunya dengan cara ruku. Dan nanti dengan cara lain itu sujud. Ya kan? Iya. Kenapa ruku dan sujud itu menandakan kita untuk khusyuk kepada Tuhan atau kepada Allah yang kita sembah di dalam sholat itu? Karena nih, pala kita tempat yang paling terhormat di antara organ tubuh yang lain, ya kan? Coba dah kalau kita main lagi sama temen ya, main senggol-senggolan tangan, apa kaki kita ditendang segala macam, itu kita nggak terlalu kesel. Tapi kalau misalnya teman kita udah bercanda, udah keterlaluan megangnya pala atau nonyola pala, jika kepala, siapa yang nggak kesel? Iya, benar. Ya kan? Nah, menandakan nih kepala kita tunduk, apalagi sujud. Iya. Pahala tempat yang terhormat adanya di tanah, sejajar dengan kaki. Ya kan? Semahal apapun barang yang kita beli, kalau dipakai di kaki tetap diinjek-injek. Iya, benar. Ya kan? Artinya hina. Iya. Sesuatu yang di bawah itu hina. Ya kan? Tapi semurah apapun benda yang kita pakai, tapi ditempel adanya di pala, itu jadi terhormat. Ya kan? Dengan sebab tempat. Berarti kan tempat juga mempengaruhi barang tersebut. Ya kan? Iya. Tempat yang murah tapi naruhnya di tempat yang mahal, barang yang mahal tapi naruhnya di tempat yang murah. Iya. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Terus yang ketiga, as-sujudu wal julusu baina sajdatain. Jadi nih, ketika ruku, Allahu Akbar, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, maksimal itu 11 kali. Lipatan ganjil. Lipatan ganjil. Kalau misalnya nih kita menemukan imam yang sepuh, ya kan, yang gerakannya lambat. Nah, udah, kalau kita baca tasbih di dalam ruku itu cepat, ya udah kita kejar sampai ukuran yang akmal, ukuran yang sempurna.
ikmalnya berapa, yaitu 11, jangan 3 karena imamnya lambat. lambat. Oh Gitu. ya. Jangan diem, nggak boleh diem, Hmm. nggak boleh diem juga karena diem itu hanya diletakkan di mana, ketika imam baca Fatihah. Iya. Itu juga sebenarnya bukan diem, tapi disuruh memperhatikan Iya, memperhatikan bacaan imam. gitu. Jangan diem. Nah, terus ketika udah subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi, tok. Jangan langsung berdiri, jangan langsung bangun. Diam dulu. Tek, seukuran. Nah, wa mahalluhu biqadri subhanallah. Tempatnya atau ukurannya mengucapkan ukurannya tumaknina itu dengan ukuran mengucapkan lafaz subhanallah gitu maksudnya. Makanya kan nanti dah kita selesai dulu nih. Iya. Terus setelah dari ruku berdiri ke itidal. Kenapa sih di dalam sholat itu selalu nama Allah, lafaz Allah yang terucap, bukan sifat. Sedangkan nama Allah itu banyak di dalam Asmaul Husna, yaitu ada 99. Ketambahan satu Asmaul A'zam yaitu lafaz Allah jadi 100. Nanti 100 itu dibagi lagi menjadi 4. Ada Asmaul Zat, Asmaul Sifat, Asma apa lagi tuh, 2 lagi itu. Lupa tuh. Pokoknya dari 100 itu nanti dibagi 4. Asmaul Zat yaitu Allah. Asmaul Zat itu maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan lafaz Allah, maka yang 99 sifat Allah udah tercakup pada satu lafaz. Enggak. Makanya kita Allahu Akbar. Allah dan sifatnya. Ya kan? Atau kita ngucapin Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Kalau kita menyebut nama Allah berarti 99 sifat yang lain udah ke bawah. Udah include gitu ya. Udah include. Kalau kita nyebutin satu nama. Beda lagi kalau misalnya kita nyebutin Ar-Rahman. Cuma satu doang. Iya, berarti Allah tuh cuma Maha Pengasih. Iya. Atau Allah tuh Maha Penyayang yang sayangnya itu tidak terkira. Tidak ada jangkauannya. Arti jangkauan gimana? Tidak ada batasan, mau orang muslim, mau orang kafir atau orang Kristen itu mendapatkan kasih sayang Allah. Tanpa dibeda-bedakan. Gitu. Ya. Pokoknya kalau misal Al-Alim berarti Al-Basir enggak termasuk. Kayak misalnya gini dah. Nil. Atau gini aja nggak. Sianan. No, si Umar punya cewek katanya ya. Emang ceweknya yang mana sih? Kalau misalnya dan nyebutin Nil, si Umar ceweknya yang mana sih? Atau istrinya yang mana sih? Tuh yang namanya Zainab. Berarti sifatnya udah termasuk. Kenapa? Karena udah langsung nyebutin nama, bukan sifat. Kecuali gini, Nil, istrinya Umar itu yang mana sih? Kata Daniel itu yang sifatnya baik. Berarti sifat menolong enggak termasuk. Karena sifatnya cuma baik doang. Ya kan? Sifat sederhananya, sifat enggak sombongnya enggak termasuk. Karena nyebutinnya cuma satu sifat doang. Gitu. Tapi kalau kita nyebutin namanya, maka yang ada di tubuhnya atau yang ada dalam sifat kelakuannya itu termasuk. Kalau kita nyebut namanya. Begitu juga kita dengan menyebut nama Allah. Kita menyebut nama Allah, maka 99 sifat Allah itu udah termasuk. Berarti kalau kita nyebut nama Allah udah termasuk kayak kita sama aja nyebut. Iya, sama aja. Semuanya tuh kita sebut. Makanya kan jarang gitu. Nah, kecuali gini.
Bahkan nih, dalil lagi nih, di dalam Al-Quran Allah selalu menyebutkan namanya dan sifatnya. Iya. Nanti itu ada apa ya, pokoknya asma'u zat, asma'u sifat, lupa lagi tuh, gue lagi apa sih, kayak gini, innahu huwas samiul basir, atau innahu huwas samiul alim. Berarti cuman dua sifat, as-sami dan al-alim, maha pendengar dan maha pengetahui. Nah, berarti itu udah termasuk Allah belum? Belum ya? Hah? Udah. Oh, udah. Karena kita hanya menyebutkan sifatnya. Iya. Kita langsung tahu belum? Iya, tahu. Langsung tahu, ya kan? Kecuali kita nyebutin namanya. Iya. Berarti sifatnya udah ada. Udah ada ya. Tapi kalau misalnya kita nyebutin dua sifat itu, berarti yang lain nggak termasuk nih, ya. Gitu. Maksudnya gitu ya. Nah, terus yang ketiga, al-julusu baina sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud juga ini wajib adanya tumakninah. Kan Allahu Akbar, bikulli warhani wajibuni warfani wajibuni wahdini wafini wafani. Harus ada nih, bikulli subhanallah. Subhanallah berarti langsung. Jangan bikulli warhani wajibuni warfani wajibuni wahdini wafini wafani, Allahu Akbar. Jangan begitu ya. Tapi nanti sebenarnya gini sih, setiap kita baca bacaan di dalam setiap gerakan, kita baca bacaan nih, baca tasbih, ya kan, biasanya baca tasbih di dalam gerakan rukun sholat, maka bacaan itu udah termasuk daripada tumakninah. Oh iya. Kenapa? Karena bacaan itu hukumnya sunnah, sedangkan tumakninah hukumnya wajib. Gitu. Jadi Rabbi bil warhani wajibuni warfani wajibuni wahdini wafini wafini, Allah Akbar. Sah nggak? Enggak. Tumakninah. Harus ada tumakninah. Iya. Sedangkan bacaan duduk dan antara sujud apa? Bacaan duduk di antara dua sujud sunnah atau fardu? Sunnah. Atau wajib? Sunnah. Iya. Maka jadinya sah. Oh iya. Ibarat nih kualitasnya. Iya. Ya kan? Kita nih harus ngedaluin yang fardu atau yang sunnah. Ya kan? Yang sunnah kita kerjain, otomatis nih si fardu udah include. Karena kita mau nggak mau harus mengerjakan yang sunnah, yang wajib dulu baru yang sunnah. Oh iya benar. Gitu. Iya. Nah, kan rupanya gerakan ya. Iya. Kalau bacaan itu sunnah, gerakannya itu wajib. Yang wajib. Ya. Gitu. Nah, terus mana terakhir? Tadi udah terakhir. Terakhir. Iya. Itu sujud di antara dua sujud itu wajib ada tumakninah di dalamnya. Summa bayanal musannifu surata tumaninati. Kemudian musannif menjelaskan gambaran tumakninah itu bagaimana sih? Tumakninah itu apa sih? Tumakninatu hiya sukunun ba'da harakatin. Tumakninatu yaitu tumakninah ialah berdiam setelah bergerak. Ay sukunul a'dha'i ba'da harakatiha min hawa wa nahwadin wa nuhudin, yakni diamnya anggota setelah bergerak. Walau qala hiya sukunun baina harakataini lakana lakana awdahu itu.
seandainya engkau mengucapkan tumanina itu sukunun baina harokatain. Cuman gini, tadi kan kalau di Sapinah itu tumanina definisinya sukunun ba'da harokah, berdiam setelah gerak. Iya. Nah, cuman ada juga yang mengatakan definisi tumanina itu sukunun baina harokataini, sukun berdiam setelah bergerak 2 kali. Setelah Gerak 2 kali maksudnya gimana? 1, 2. Ruku, i'tidal. ya. Maka itu wajib adanya tumanina. Tumanina. Gitu. So yes, bihaisu yastakiru kullu so dengan bihaisu yastakiru kullu udwin. Ya. Kullu apa kulla di situ? Kullu udwin. Ya, kullu udwin mahalahu biqadri subhanallah. Sekiranya menetap semua anggota badan. Ya. Mahalahu akan tempatnya. Oh, mahalahu itu jadinya maf'ul. Mahalahu akan di tempatnya. Maksudnya nih, yang tadinya kita ruku, ya kan? Sami Allahu liman hamidah di tempatnya. Mana di tempatnya? Tangan adanya di samping badan, ya kan? Kaki adanya di bawah, enggak nekuk. Terus pinggang adanya di atas paha, ya kan? Enggak nunduk, ya kan? Nah, itu maksudnya. Bihaitsu yastakiru kullu udwin. Bihaitsu yastakiru kullu udwin mahallahu. Sekiranya menetap anggota badan di tempatnya. Kan tadi sukunun ba'da harokatin, bergerak diam setelah bergerak. Iya. Ya kan? Maksudnya di mana? Diamnya di mana? Yastakir bihaitsu yastakiru kullu udwin mahallahu. Diam setelah bergerak pada tempatnya aja. Gitu. Gampang gak gitu? Kan kalau ngikutin kitab itu merabasnya rada ribet. Biqadri tanafuz subhanallah, seukuran mengucapkan lafaz subhanallah. Tak mana rujul zukrul bil hajat tasiru hamzah bil qalam. Alala ka iksyara wa ma'anna ala bidadin. Nah, sisanya penjelasan nahwu ini. Ya, nanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini pasal asbabu sujudi sahwi arba'atun. Bermula sebab-sebab atau penyebab sujud sahwi itu ada 4 ya. Iya, ada 4. Arba'atun. Al-awwalu tarku ba'di min ab'adi sholat. Berarti taroka ya, bukan tarku ya. Tarku. Oh, tarku ba'din min ab'adi sholati. Yang pertama itu meninggalkan sebagian. Ya, benar. Meninggalkan sebagian daripada sunnah-sunnah ab'adnya sholat. Wa ba'dil ba'di, atau sebagian dari sebagiannya. Sebagiannya. Ya, sebagian dari sebagian sunnah ab'ad. Berarti yang dikerjainnya cuman sebagian. Paham nggak? Iya. Kan sunnah ab'ad. Iya. Berarti yang hanya dikerjain itu setengahnya. Kayak misalnya kunut. Iya. Yang dikerjainnya cuma sampai 5 doa. Iya. Itu sebagian dari sebagian, gitu maksudnya. Terus asani fi'lun ma yubtilu amdahu wala yubtilu sahwahu idza fi'luhu nasiyan.
Yang kedua itu pekerjaan yang fi'lun ma abtola yubtilu batola ya betulu amdahu, pekerjaan yang batal Yubtilu. ya. Iya. Itu yubtilu apa? Yubtilu. Yubtilu kan benar? Iya. Abtola berarti pekerjaan yang batal amdahu, yang sengaja dikerjakannya, akan sengaja dikerjakannya. Wala yubtilu sahwahu idza fi'luhu nasiyan. Nah, dan tidak batal, sholat sahwahu. Lalu dah sahwa aja apa ya? Aku lupa. Itu apa? Olehnya sahwahu apa nih ya? Lupa ya. Olehnya lupa. Oh, lupanya. Benar ya, lupa. Dan tidak batal sholat karena lupa atau oleh lupa. Iya, Oleh si man. Oleh orang yang mengerjakan aja. Iya. Oleh orang yang mengerjakan. Dan tidak batal sholat karena lupa aja. Karena lupanya apabila dikerjakannya nasian, dalam keadaan lupa. Dan tidak batal sahwahu, dan tidak batal sholat karena lupa orang yang sholat idza fi'luhu, apabila ia mengerjakan sholat nasian, halnya karena lupa. Asalisun naklu rukni kaulin ila ghairi mahalihi. Nah, yang ketiga itu memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya. Iya. Gitu. Misalnya ngucapin sami Allahu liman hamidah ketika berdiri dari sujud. Iya. Itu atau memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya. Ya udah itu doang kan. Iya. Ya itu doang, sami Allahu liman hamidah yang beda. Ar-rabi'u iqa'u rukni fi'lin ma'ahtimali ziyadah. Sisa. Oh, sisa kan? Oh, bukan waqa'a, mengerjakan ya. Iqa'u apa itu? Iqa'u rukni fi'lin. Jatuh ya, itu jatuh. Jatuh ya, jatuh. Iya. Waqa'a ya kok. Jatuhnya rukun fi'li Iya. bersama menduga ia menambah. Maksudnya dia ngeduga aja, menduga itu maksudnya apa ya? Ngira gitu ya. Ngira-ngira gitu. Iya, kayak ngira-ngira. Menduga, ihtimal itu menduga. Ya. Asbabu sujudi sahwi arba'atun. Bermula segala sebab sujud sahwi itu 4. Al-awwalu turku ba'dim Al-awwalu tarku ba'di min ab'adi salati. Bermula yang pertama itu mengucapkan sesuatu daripada Aku meninggalkan. Iya, meninggalkan sesuatu daripada sunnah abad sholat atau atau meninggalkan setengah daripada sunnah abad. Asani fi'lu ma yubtilu abduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyah. Gimana ya? Seperti
Yang kedua, meninggalkan baca. mengerjakan itu meninggalkan emang. Susah banget lagi bacanya. Mana? Azani. Sunnah abad seperti meninggalkan baca kalimat daripada kunut yang kedua. Oh, cuman kan di sini membuat akan. Oh nih, kalau ini kan sunnah daripada sunnah abad seperti meninggalkan bacaan kalimat daripada kunut yang kedua. Jadi ini artian ini masih dari ini. Oh, masih dari yang pertama. Iya nih, dari ini sini nih. Asani baru yang bermula yang kedua itu fi'lun, membuat akan barang yang batal. Oh iya. Gitu. Udah enak ya? Apa? Terlalu Belum ya? Ayo. Membuat akan barang yang batal olehnya Gak bisa loh. Hah? Banyak. Gak bisa dibuka. Ini apa nak? Olehnya sengaja. Oh, Sengajanya. Amduhu. Olehnya sengaja dan tiada batal karena lupa apabila membuat ia kan, mana oleh lupanya kan pertama kan karena lupa kan ya, apabila membuat ia akan dari nah padahal lupa gitu. Apabila ia mengerjakan atau membuatnya ya padahal lupa. Oh iya. Dia ngerjain padahal dia lupa. Iya. Berarti ngerjainnya tanpa sengaja karena kan lupa. Iya. Nggak ada maksud. Asalisu naqlu rukni qawlihi ila ghairi mahallihi. Yang ketiga menandakan apa nih? Memindahkan. Memindahkan rukun qauli pada yang bukan tempatnya. Arabi'u ika'u rukni fi'lihi ma'ah liziyadah. Yang keempat itu jatuh rukun fi'li serta tamit ada apa? Menduga ya? Iya, menduga. Terus ziyadata menambahkan rukun fi'il. Iya. Udah nggak usah dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut nih. Setelah selesai pada rukun, ya kan, tumaknina tuh masih bagian daripada rukun sholat gitu ya. Udah selesai nih ya, selesai pembahasan rukun, terakhir itu tumaknina. Nah, jadi gini, sebelum lanjut nih ke pembahasan selanjutnya. Jadi kan tumakninah itu rukun gerakan atau rukun fi'li. Iya. Fi'li ya. Rukun fi'il yang harus dikerjakan. Sedangkan rukun qauli itu niat, takbir, dan Fatihah.
Fatihah. Nanti kalaupun ada soal tasyahud akhir, itu yang terakhir, nggak ada tumaninah di tasyahud akhir, karena fil alamina innaka hamidum majid, langsung assalamualaikum, Iya. ya kan, gitu. Dan kita juga harus bedain nih perbedaan antara penilaian orang dalam menilai orang yang ngaji dan orang yang bukan ngaji. Orang yang ngaji, banyak fenomena sekarang ketika sholat taraweh, ya kan, yang lagi rame sebelum tahun-tahun kemarin itu, sholat taraweh 23 rakaat dikerjakan dalam 15 menit, Iya. ataupun 20 menit, ya kan. Kita nganggapnya itu sah atau enggak sih? Padahal rukunnya, kalau kita anggap ya, kalau pandangan perspektif orang yang nggak ngaji, nggak sah, Iya, buru-buru, buru-buru, ya kan. susah. Tapi kalau pandangan orang ngaji sah-sah aja. Iya. Kenapa sah? Karena toh rukun fi'li itu kan udah diwakili dengan bacaan. Iya. Subhanallah, ya kan? Iya. Rukun fi'li itu udah diwakili dengan bacaan. Salah satunya cuma Nina. Kalaupun rukun qaulinya itu boleh digabungin bacaannya. Iya. Semisal baca Fatihah dalam satu napas. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun nanti di ilmu tajwid, ya kan, ini kaitannya dengan Al-Quran kan, bacaan, masukkan ke tajwid. Di dalam tajwid ada namanya waqful lazim, waqaf, wajib laqaf, atau jaizul waqfi, atau boleh waqaf, boleh enggak. Iya. Karena hanya kata-kata itu hanya boleh, ya kan, berarti enggak wajib. Iya. Boleh ngerjain, boleh juga ninggalin kan. Nah, dari situ berarti boleh kita nggak ninggalin hukum tajwid itu, hukum wakaf itu, dengan bacaan Fatihah satu kali nafas. Ya kan, kalau misalnya orang sholat taraweh cuman 20 menit kelar 23 gerakan, itu sah-sah aja kalau Fatihahnya dengan satu kali nafas. Iya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ada semenit. Iya. Ya kan, paling cuma beberapa detik doang gitu ya. Jadi ketahuan dalam memandang orang juga, orang yang ngaji dan orang yang ngaji itu beda pandangannya. Orang yang ngaji itu lebih legowo gitu. Nggak aku lah ya. Iya, kullama zada faqrur rajul, manakala ilmu seseorang bertambah juga akan kelogowana, ngalahnya. Berarti artinya dalam menilai orang tidak hanya satu pandangan, tapi pandangannya luas. Iya. Gitu. Ya. Menurut imam ini nggak sah, tapi menurut imam ini siapa tahu dia ngambilnya mazhab ini. Nah, gitu pandangan orang yang ngaji. Makanya orang ngaji nggak banyak nyalain orang. Ya udah. Iya, ya udah, santai aja. Yang penting intinya ya, orang ngaji tuh yang penting fardu rukun dikerjain, selesai. Iya. Masalah sunnah ataupun masalah ikhtilaf mau dikerjain, mau ngambil mazhab ini, mazhab A, B, C, terserah, itu mah sesuai kepercayaan kan, nggak bisa maksa dalam urusan mazhab. Nah, kayak anon aja, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Pertentangan kan? Iya. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambal. Hambal. Ya kan?
Ahmad bin Hanbal bertentangan juga. Iya. Dalam pengambilan hukum semua dasarannya sama, 10 dasaran. Yang pertama itu Quran hadis, intinya dari situ dulu. Makanya dalam 4 mazhab yang masih sekarang masih ada, 4 mazhab itu dasarannya 10. Dari 4 mazhab itu pasti yang diutamakan itu nas itu Al-Quran dan hadis yang paling utama gitu ya. Nah sekarang masuk ke sunnahnya nih. Asbabu sujudi sahwi arba'atun. Penyebab sujud sahwi itu ada 4. Apa aja? Jadi sujud sahwi itu apa? Sujud yang dikerjakan ketika meninggalkan sunnah abad. Udah itu sujud sahwi. Sujud yang dikerjakan ketika mengerjakan sunnah abad, ketika meninggalkan sunnah abad. Itu salah satunya ya kan. Terus yang pertama tarku ba'di min ab'adi sholati au ba'dil ba'di. Yang pertama itu meninggalkan sebagian daripada sunnah abad. Sunnah abad, sunnah yang hampir mendekati kewajiban, itu namanya sunnah abad. Tapi dihukumi hanya sunnah gitu, belum sampai wajib. Mau dikerjain mau nggak dikerjain no problem, nggak masalah. Cuma nanti kalau sunnah abad itu ada ritual lagi kalau kita ninggalin. Kan kalau fardu buat nambelnya itu dengan mengulang ya kan? Dengan mengulang kita bangun kesiangan sholat subuh, otomatis kita meninggalkan kewajiban. Gimana cara menambahnya? Ya diulang, dikodok gitu. Tapi kalau misalnya sunnah abad, cara nambahnya gimana? Dengan mengerjakan sunnah lagi gitu. Nah, yang pertama itu ninggalin sujud sahwi. Sujud sahwi di dalam sholat itu salah satunya diantaranya itu ada kunut di subuh dan 15 hari terakhir bulan Ramadan. 15 yang kedua ya berarti. Dalam sebulan ada 30 hari dibagi 2. 15 yang pertama itu enggak ada kunut, 15 yang kedua disunahkan untuk mengerjakan kunut. Gitu. 15 yang kedua berarti. Au ba'dil badi, atau sebagian sunnah atau sebagian daripada sunnah abad. Jadi dia ngerjain sunnah abad tapi cuma kecil, sedikit yang ditinggalin daripada sunnah abad. Contohnya apa? Gini. Nih. Autarku ba'di minal ba'dil wahidi katarkil kalimati minal kun alladhi sabatani wa qad idalu hafi bi akhiri imma tarkul fa'i min fa'in nakataqdi. Dia diganti, harusnya fa'in nakataqdi jadi wa inna ba'dil ba'di itu sebagian kecil daripada sunnah abad kita tinggalin. Harusnya fa innaka taqdi wala yuqda, ya kan? Diganti wa innaka taqdi wala yuqda. Itu diganti huruf fa dengan wawu, ya kan? Terus malah nih ketukar di sini nih, bisa juga ditukar di sini. Fa innaka taqdi wala yuqda alai wa innahu la yazillu mawwalaid. Susunannya ya kan, susunannya itu diputar. Nah kalau ini susunannya ditukar, harusnya fa innaka taqdi jadi wa innaka taqdi. Harusnya wa innahu la yazillu jadi fa innahu la yazillu, ya kan? Ditukar kan? Huruf fa ini dan wawu ditukar gitu. Harusnya fa itu ada di innaka, ya kan? Wawu adanya wa innahu. Nah gitu. Itu cuma ditukar itu doang. Itu maksudnya ba'dul ba'di. Sebagian dari sebagian sunnah abad gitu.
Kitabatul Habib. Begitu juga kunut dalam salat witir, yaitu tadi 15 yang kedua. Terus asani fi'lul ma yubtilu amduhu ya amduhu wala yubtilu sahwahu ida fi'luhu nasya. Yang kedua itu mengerjakan sesuatu yang batal kalau sengaja dikerjain. Iya, kalau sengaja. Nah, wala yubtilu sahwahu, dan nggak batal kalau lupa dikerjainnya. Cuman halnya dalam keadaan lupa. Alasannya kenapa nggak batal? Karena lupa. Gitu. Seperti rukun gini dan iktidal itu kan iktidal rukun qasir. Nanti rukun itu ada yang boleh dipanjangin, dilama-lamain, Iya. boleh juga dia udah pendek dan nggak boleh dipanjang-panjangin. Fatihah Iya. itu rukun. Iya. Bacaan surat lain itu sunnah, ya kan? Terus ruku itu rukun. Iya. Boleh dipanjangin. Iya, Boleh dipanjangin karena ikmalnya, sempurnanya, paling banyaknya bacaan ruku itu sampai 11 tasbih kan. Iya. Nah, iktidal itu rukun qasir, pendek, nggak boleh dipanjang-panjangin. Pokoknya yang bacaannya itu kayak misalnya Robbi Firli atau Rabbana lakal hamdu, ya kan? Cuma segitu doang. Rabbana lakal hamdu milu samawati milu ardi masyta masya'in ba'du, dan langsung sujud. Nggak boleh dipanjangin. Nah, ini nanti berbeda nih kalau adanya di sholat subuh dan di sholat witir. Iya. 15 yang kedua pada bulan Ramadan. Gitu. Karena itu adanya apa? Adanya kunut. Gitu. Kunut. Nah gini. Lam yabtul tawiluhu wa julusu baina sajdatain wa qada. Makan dikit nih masih ada, sebenarnya itu bisa nggak batal kalau kita tahu alasannya. Asal ini makan nih, kita habis makan, ya kan, nggak kumur-kumur, Iya. langsung sholat, masih ada nih keseresan, itu bisa nggak batal kalau dikerjainnya nggak sengaja. Iya. Kan ada tuh orang kayak misalnya lagi sariawan, kan sariawan itu perih aja gitu mulut, jadinya kayak bukannya berlendir sih, tapi apa ya, kayak apa, air aja gitu mulut. Nggak sengaja, maunya nelen aja gitu, nelen. Nah itu ikut makanan, sisa makanan, itu nggak batal asal dikerjainnya nggak sengaja gitu, atau dalam keadaan lupa. Tapi udah gluk, ini misalnya di gigi kita bolong sebelah kanan, tadi sebelum sholat atau ketika setelah takbir masuk bacaan Fatihah, kita ngerasa ada makanan nih di gigi yang sebelah kanan. Terus pas rakaat kedua kita nggak sadar, udah lepas, udah nggak ada, udah lepas, ya kan? Nah kalau itu ya udah disunahin untuk sujud sahwi, disunahin untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena itu kan mengerjakan yang batal kalau dikerjainnya sengaja. Makna ihram, takbiratul ihram itu yang mengerjakannya pekerjaan yang halal itu menjadi haram
pekerjaan yang halal menjadi haram ketika udah adanya takbir. Iya. Makanya dinamakan takbiratul ihram gitu. Mau habis ini mau ngapain? Terus asani sunnah rukni qaulin ila ghairi mahalihi, memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya. Qauli ucapan qauli, ya kan, kita ngucapin subhanallah ketika berdiri dari sujud. Subhanallah kita ngucapin sami Allah, kita ngucapin sami Allah ketika berdiri dari sujud, berdiri dari duduk di antara dua sujud gitu. Pokoknya bukan pada tempatnya. Bi'angkabir sanian qasidatan. Di sini gambarannya qira'atul Fatihah atau suratul Ikhlas au ba'diha fil qu'ud. Misalnya Fatihah itu bagian daripada rukun sholat. Kita baca surat apa ya yang ada Fatihahnya? Suratnya ada Fatihahnya. Yang ada bacaan Fatihah yang mirip-mirip. Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-mughashshiru ar-rahmanur rahim Allahul ladzi la ilaha illa huwal quddus salamul mu'minul muhaiminul aziz jabbarul apa bacaan yang ada bacaan Fatihahnya? Apa ya? Itu Itu apa al-al apa aja yang ada bismillahnya di dalam surahnya. Jadi bismillah. An-Najm apa an-Nahl ya? An-Najm. Yang bismillah di dalam ayat. Nah, ya kan? Iya. Kita lupa nih. Iya. Padahal kita lagi baca surat lain. Iya. Bukan surat Fatihah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan rukun. Iya. Harusnya rukun tapi tempatnya di Sunnah. Gitu. Maksudnya gitu. Tapi biasanya kebalik mas, surah Atin sama Al-Asr sih. Oh, surat Atin bedanya di innalladzi apa? At-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat walahum falahum. Iya. Ya kan? Falahum ajrun ghairu mamnun fama yuka. Kalau walahum ajrun ada pun apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihati walahum sabil haq. oh gitu watawasa. Iya. Itu kalau misalnya keder di situ nih nanti banyak kedernya kayak kayak nanti bisa nyambung ke al-bayyinah. Oh. Illal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Tapi keseringan ke Al-Asr sih. Ke Al-Asr. Biasa tuh imam gang masjid. Sholat Jumat. Iya gitu. Iya. Imam. Iya, sholat Jumat. Astagfirullah, sekelas imam. Tanya apa nih? Oh iya mau. Gang masjid. Imamnya ketegur siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawakkal dia. Bukan apa lahum. Aduh. Memang perlunya nyiapin, kadang kita terlalu meremehkan itu. Bayaran mikirin duit kayaknya gue. Pikiran udah bayaran ya. Pikirannya berapa ini di amplopinnya. Nggak ikhlas itu.
ngeremehin gitu. Emang kebanyakan yang ngeremehin bacaan Quran, jadinya begitu tuh akhirnya. Nah itu tuh salah satu Al-Quran yang mengazab, Al-Quran yang mengazab, dia meremehkan bacaan Al-Quran. Iya. Artinya dia meremehkan kan harusnya sebelum dia tampil udah persiapan. Iya. Tapi karena ini meremehkan bacaan Quran, meremehkan dia udah sering baca, dia hafal, ya itu yu'azibul Quran, yu'azibu, makna yu'azibu Al-Quran yang azabnya itu contoh salah satunya. Cuman kan itu bentuk azab bukan azab sih, ya bentuk daripada salah satu azab juga itu dibikin lupa. Karena dalam hadis juga disebutin afatuddin itu an-nisyan wa idu'atuha li ghairi ahli. Bencana agama itu lupa. Nah itu bencana agama. Ya kita udah sering lupa mulu ya. Jadi kita salah satu bencana agama, terkena bencana agama itu lupa. Wa idu'atuha antu hadisa bi li ghairi ahli. Menyampaikan kepada orang yang bukan enggak minat ke dalam agama. Wa itu atuha, dan menyampaikannya antu hadisa perkara agama li ghairi ahli, pada selain orang yang ahli agama. Itu afatuddin. Cuman nanti bertentangan juga hadis itu. Kalau orang ibarat gini, berarti kan kita berdakwah hanya kepada orang muslim yang taat agama, ya kan? Iya. Tapi kan makna hadis di situ sebenarnya bukan kita hanya, maksudnya gini, kita menyampaikan ibarat kepada orang yang emang jahil. Jahil itu ibarat apa ya? Otak separuh atau enggak? Otak separuh. Otak separuh, bukan otak separuh sih. Tapi apa? Ya, nah, SLB gitu modelannya. Begitu. Itu bukan pada tempatnya namanya berdakwahnya. Terus Ar-rabiu iko uruk fi'lin ma'ihtimali ziyadah, mengerjakan terjadi rukun fi'il bersama menduga menambah rukun fi'il. Artinya gini, gampang gini aja. Dia sebenarnya lagi ngerjain rukun fi'il, tapi dia ngira-ngira nih. Dia bukan berhalusinasi sih, tapi lebih ke apa ya? Menduga, ngira-ngira kalau dia lagi nambah fi'il, gerakan. Nih, gini dah. Berarti kayak misal sujud udah 2 kali nih, terus tiba-tiba sujud lagi gitu. Enggak, tapi lebih ke iya bisa gitu, bisa 3 jadinya. Iya. Padahal dia lagi ngeliat sujud yang kedua. Iya kan kedua, kayak mikir ini sujud berapa gitu kan. Nah, atau gini, dia bingungnya di kan biasanya ya kalau kita nih, ini rakaat ketiga atau keempat. Iya. Ya udah, kita yakin rakaat ketiga. Iya. Biar nanti sujud sahwi. Iya. Nambah 1 rakaat. Tapi dia bingungnya di rakaat kelima. Dia bingungnya rakaat kelima. Nih, ya kan bersamaan dengan menduganya akan tambahan. Dia baru udah nambah. Iya. Tapi dia Masih menduga lagi. Atau gini, gampangannya, iko uruk nifilin, dia lagi ngerjain rakaat yang keempat, ya kan? Ma'ihtimali ziyadah, berarti dia nganggapnya rakaat yang ketiga, biar nambah 1 rakaat. Itu maksudnya. Nah, sekarang gini, itu kan kalau misalnya kita lupa rukun sholat di dalam sholat, ya sebelum keluar daripada sholat,
kita lupa rukun sholat di dalam sholat, itu masih bisa tertolong dengan sujud Sahwi. sahwi. Tapi bagaimana kalau misalnya kita lupa rukun sholat tapi udah salam? Iya. Nah, ini nih. Lau syaka ba'da salamihi fi tarki fardi ghairi niyatin wa takbiril ihram lam yusar. Seandainya ia ragu setelah salam dalam mengerjakan fardu selain niat dan takbiratul ihram, lam yusar, enggak masalah. Kalau dia ninggalin fardu, yang penting selain daripada niat dan takbiratul ihram, lam yusar li'anna zahiru kusala an tamamin wa sahwi ala qudwati kan sa'ani tasyahudil awal yahmalu imam kama yahmalu zahru wa suratu biruhma ay fala yasjudu alaihi fala zanna salamu fasallama fabana. Nah gini, nanti gini nih, falau zanna salamu fasallama fabana khilafun ma zannahu tabi'uhu bisalam fala sujud li'anna sawfi hali qudwatihi tarbiyyah rukni Burana au tanggurati utiya ba'da salam biar fatin antara alaihi kuduan. Ini dah gampangnya. Kalau kita masih meninggalkan sunnah, ya kan? Bukan fardu ya, bukan fardu. Ini kesimpulan aja. Kalau kita meninggalkan sunnah abad setelah kita salam, ya udah nggak usah diulang sholat itu. Atau setelah salam itu nggak perlu adanya sujud sahwi, karena yang kita tinggalin itu sunnah dan kita udah keluar dari pekerjaan sholat. Iya. Tapi kalau misalnya yang kita tinggalin itu fardu, Iya. gimana? Ini kita dilihat lagi setelah kita salam, kita banyak mengerjakan banyak gerak atau enggak, banyak ngomong atau enggak. Kalau misalnya kita udah banyak gerak, ya udah kita batal setelah salam ya. Iya. Setelah salam kita banyak ngomong atau kita banyak gerak, batal. Tapi kalau misalnya kita masih setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi gitu ya, selesai kita diam dulu, zikiran tuh baru ingat kan, misalnya kita ngibarat subhanallah jadi ingat, langsung berdiri nyempurnain satu rukun lagi, tapi diakhiri dengan sujud sahwi gitu. Dilihatnya kalau ninggalin fardu itu setelah salam banyak mengerjakan pekerjaan dan ucapan atau omongan atau enggak, gitu aja. Ukuran banyak tuh gimana ya, seukuran kita aja. Misalnya dalam satu kalimat kata ada berapa, bukan huruf sih, dalam satu paragraf kalimat ada berapa kalimat. Misalnya subhanallah, subhana Allah, ya kan? Subhanallah, kita baru ngucapin tiga itu banyak apa dikit? Menurut kita dikit, ya udah berdiri lagi. Yang penting dengan yakin. Yang penting yakin gitu. Kalau ninggalin, kalau lupa setelah salam. Tadi kalau kita udah banyak ngomong zikiran, sekalipun itu zikirannya ataupun banyak bergerak, ya udah kita ulang dari awal salamnya. Kalau zikirannya dalam hati nggak ngomong gitu? Kalau zikir ya itu sama aja. Bilang aja. Dah. Bisa. Mau ini nggak? Boleh. Nah. Besok masih siang atau pagi? Besok libur. Bisa. Cuma besok ada ini sih, ada ngajar orang.